Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadewata, NIM 2024-10-10-96, asal dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan modul 7, yaitu Knife Bias. Nah, di sini terdapat soalnya. Nah, di sini tugasnya yang pertama itu data pre-processing. Yang soal pertama, load dataset atau CSV dan buang feature yang tidak diperlukan, serta rapikan dataset. Kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Ketiga, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Keempat, cek data null dan data duplicated. Kelima, handling missed value dan handling duplicated data jika diperlukan. Keenam, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. 7. Handling outlier jika diperlukan. Ke-8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi minimax. Selanjutnya yaitu yang modeling. Ke-9. Lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Nah, di sini juga Anda terdapat soal perhitungan manual yang soalnya merupakan yang nomor 10, lakukan modeling secara manual. Boleh mengikuti kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan knife bias berdasarkan dataset dummy jodoh knife bias dataset XLSX. Nah, lalu tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Itu pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila data interpol, tajir, baik, dan jempol. Yang kedua, bagaimana keputusannya itu B ajasi, B ajasi, B ajasi, B ajasi semua. Lalu yang ketiga, keputusan dari B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi. Itu soal-soal tugas dari modul 7 ini. Di sini sudah saya kerjakan. Pertama-tama kita mengimport library-nya dulu, yaitu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, lalu ada Minmax, Double Encoded, Trainers, Gaussian. Saya run aja untuk library-nya. Sudah terrun. Nah, selanjutnya yaitu data preprocessing. Soal nomor 1, load dataset atau CSV dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan datasetnya. Untuk pertama-tama saya akan memasukkan CSV-nya dulu. Di sini sudah dapat ada file CSV-nya dan saya download kebetulan, lalu saya akan menguploadnya. File CSV ada ini masih mengupload namanya. Ini sudah terupload ya untuk data asetnya. Nah, untuk meload data setnya kita menggunakan perintah di data frame, data ya df sama dengan pandas.read csv adut.csv. Lalu untuk df-nya itu kita tampilkan, maka outputnya akan jadi seperti ini untuk dataset csv adut csv-nya. Nah, untuk membuang feature dan yang tidak dibutuhkan serta merapikannya, kita menggunakan perintah df sama dengan df replace and none dengan ini kita run. Dan ini sudah kita replace data yang tidak diperlukan, lalu kita
merapikan datasetnya menggunakan df dropna axis index impress through print dataset shape shape lalu kita df dataset apa untuk shape-nya dari dataset tersebut ada 45222 baris dan 15 kolom. Contohnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini kita menggunakan perintah df range untuk membatasi umurnya, df age df untuk age lebih besar dari 24 dan attribute age-nya kurang dari 41. Kita print datashape-nya, lalu df range.shape, lalu kita tampilkan. Di sini terdapat 4 output dari head-nya sendiri. Ini ada umur 25, 38, 28, 34, 36, dan ada seterusnya. Lalu nomor 3, di sini cek tipe data pada masing-masing feature dan encode. Pertama untuk mencek tipe datanya, kita menggunakan dfrange in.info. Di sini sudah terjabar ya untuk tipe datanya. Ini ada age, work class, education, dan lain-lain. Di sini ada data type-nya integer, object, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita gunakan calls object var in menggunakan perulangan df range kolom if df range var di data type O. Lalu untuk kolom integernya dengan perulangan juga sama seperti atas. Lalu kita print menggunakan format len kolom object. Untuk datanya juga format len kolom integer dengan kolom object, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk tipe data objeknya ada work class, education, ada satu occupation relationship, race, gender, native, country, dan income. Untuk data integernya age, FNLWGT, education, capital gain, capital loss, dan hasil. Lalu selanjutnya kita akan mengincode tipe datanya tersebut menggunakan encode sama dengan dfrange.copy, encode calls kolom objek sama dengan encode kolom objek API label encoder. Form, lalu kita tampilkan dengan encode add, maka setelah kita encode menjadi seperti ini. Selanjutnya kita nomor 4 cek data null dan data duplicated. Kita di sini akan mengecek data dan data duplicated dari data tersebut. Untuk mengecek data nullnya kita menggunakan encode.isNull.sum. Lalu untuk mengecek data duplicatednya kita menggunakan encode.duplicated.sum. Bentar, ini aja. Nah, untuk data nullnya, seperti ini. Di sini nol semua, jadi tidak ada data nol dari data tersebut. Untuk data duplicatednya kita run. Nah, di sini sudah terdapat 16 data duplicated. Lalu, selanjutnya kita handling miss value dan handling duplicated data jika diperlukan. Nah, untuk nomor 5 ini kita menggunakan perintah encode drop duplicate impress true, encode duplicate termnya, lalu kita print dataset-nya. Ini dataset shape-nya Jadi terdapat nol jika sudah di-handle maka akan jadi 0 data duplicated. Lalu untuk data shape-nya akan jadi 19.227 baris dan 15 kolom. Ini nomor 6, kita cek data outlier dan memvisualisasikan dengan box plot pada masing-masing feature. Nah, untuk menampilkan box plot-nya kita menggunakan plotlib figure. Untuk fixed size-nya itu untuk ukurannya 22,8. Lalu seaborn box plot data encode kolom integer. Lalu kita tampilkan menggunakan plotlib title. Detecting outlier using box plot. Nah, maka outputnya akan jadi seperti ini untuk nomor 6. Nomor 7,
handling outlier juga diperlukan. Nah, di sini menggunakan perintah kolom input NLWGT, Q1-nya sama dengan kolom kuantil dari baris 0-25, Q3-nya dari atribut 0 sampai 25, lalu Q3-nya kolom kuantil dari 0,0 sampai 75. Q-nya Q3 dikurangi Q1, lalu kita print ya. Artinya Q1, Q3, dan IQR. Lalu selanjutnya no outlier. Ini kita menggunakan no outlier sama dengan encode untuk menghandlingnya. Input ke kolom Q3 kurang dari Q3 plus IQR, lalu kita print datasheet-nya. Outputnya Q1 sama dengan 1178330, untuk Q3 242702.0, untuk UQR-nya 1248690. Dataset sheet-nya ada 17.977 baris dan 15 kolom. Untuk menampilkannya lagi, menampilkan box plotnya lagi, kita menggunakan plot figure, fixasinya 10,6, lalu seaborn box plot data no outlier column integer. Hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah di input atau di handling. Lalu selanjutnya nomor 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Di sini kita pertama normalisasikannya menggunakan normalize sama dengan outlier.copy, normalize kolom integer, min-max scalar untuk menggunakan normalisasi min-max, fit transform normalize kolom integernya, kita normalize. Nah, maka setelah dinormalisasi akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita data preprocess normalize dari set index.flu, lalu kita tampilkan data preprocessnya, maka akan jadi seperti ini. Ya. Selanjutnya yaitu ada modeling. Nomor 9, lakukan modeling dengan data test, size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil sekolah akurasinya. Di sini kita pertama-tama kita menggunakan X data preprocess data log -1, lalu Y-nya 1. Nah, untuk menampilkan untuk melakukan modeling data size-nya, data test size-nya, kita menggunakan X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split X, Y-test size 0,2 untuk 20% dan randomnya 100. Dan untuk menampilkannya, di sini menggunakan model Gaussian, NB, model.fit extend Y-train, print, mat, underscore X-test dan Y-test. Maka hasilnya untuk test-nya akan jadi seperti 0,8012. Nah, untuk pencarian yang 25% kita hanya mengganti ininya saja jadi 0,25. Nah, berhasil. Lalu untuk modelingnya kita run saja nanti, maka akan berubah outputnya jadi 0,8004. Untuk 30%, ini kita mengubah saja 0,3, kita run. Nah, lalu kita jadi akan jadi seperti ini. Untuk modeling data test size-nya 30%. Nah, selanjutnya yaitu soal perhitungan manual. Nah, di sini perhitungan manual itu kita harus mengerjakan menggunakan Excel. Yang pertama itu lakukan modeling secara manual. Boleh menghitung dengan Excel ya, namun tidak boleh menggunakan coding. Klasifikasikan menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset SX. Di sini sudah terdapat datasetnya di sini. Ini ya. Jadi seperti ini. Sudah saya download juga. Lalu kita tentukan hasil keputusannya. Yang jempol, tajir baik jempol, Biajasi semua, lalu Biajasi agak tajir, terus ini Biajasi. Ini sudah saya kerjakan. Ini merupakan dataset dari jodoh naive Bayes. Di sini kan untuk terdapat keputusan gas lamar dan dipikir dulu. Nah, jika di total semuanya ini akan jadi 20.
Dan masing-masing untuk gas lamar itu 10 dan henti pikir dulu itu 10. Lalu untuk mencari probabilitas priornya, kan totalnya 20 kita bagi jadi 6. Untuk gas lamar 10 bagi 20 yaitu 0,5. Untuk henti pikir dulu 10 bagi 20 yaitu 0,5. Lalu selanjutnya kita cari probabilitas posteriornya untuk gas lamar. Nah, untuk gas lamar kan pertama-tama untuk apa namanya ini? Ini untuk kecerdasannya interval dan keputusannya gas lamar itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, terdapat 9 interval dan keputusan gas lamar itu kan 9 dari 10. Nah, di sini kita langsung bagi jadi 0,9 untuk biaya jasi gas lamar terdapat nah ini biaya jasi gas lamar 1 jadi 1/10 jadi 0,1 dan seterusnya. Untuk tajil dan gas lamar terdapat 5/10 jadi 0,5 probabilitas. Lalu untuk biaya jasi gas lamar terdapat 4 dari 10 jadi 0,4. Untuk agak tajil gas lamar terdapat 1 probabilitas 1/10 yaitu jadi 0,1 untuk baik dan gas lamar. Untuk perilaku baik dan keputusan gas lamar terdapat 5/10 probabilitas yaitu jadi 0,5. Untuk perilaku biaya jasi keputusan gas lamar terdapat 3/10. 3 dari 10 di sini jadi 0,3. Untuk toksik gas lamar terdapat 2/10. Jempol gas lamar terdapat 7/10 dan biaya jasi gas lamar terdapat 0,3. Selanjutnya yang setelah gas lamar kita cari yang henti pikir dulu. Untuk interval henti pikir dulu. Henti pikir dulu adalah 1 ya. Ini jadi 1 dari keputusan gas henti pikirnya 10. Jadi 1/10 jadi 0,1. Biaya jasi henti pikir dulu terdapat 9/10 jadi 0,9. Tajil henti pikir dulu 0,2 ya. 2/10 jadi untuk biaya jasi henti pikir dulu terdapat 3/10. Agak tajil henti pikir dulu terdapat 5/10. Baik agak dipikir dulu ya, ini henti pikir dulu jadi 2/10. Biaya jasi henti pikir dulu jadi 0,4. Toksik henti pikir dulu jadi 0,4. Jempol henti pikir dulu 0,3. Biaya jasi henti pikir dulu. Nah, setelah kita menemukan probabilitas posteriornya, kita sekarang lihat dari soal ya. Kan tadi soal nomor 1 itu di sini. Nah, kan tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data interval, tajil baik jempol, biaya jasi semua, lalu ada yang nomor 3, di sini sudah saya masukkan ya. Nomor 1 kan interval, tajir, baik, dan ini kan kepintaran interval, lalu untuk hartanya kaya, tajir, perilaku baik, dan kesetiaannya jempol. Lalu nomor 2 biaya jasi semua dari segi kecerdasan, harta, perilaku dan kesetiaan. Yang ketiga kecerdasannya beaja, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, dan kesetiaannya beaja sih. Nah, di sini untuk mencari probabilitas posteriornya yaitu PAC-nya. Ini nomor 1 untuk gas lamar kan interval
Di sini 0,9 ya. Lalu tajir 0,9 dikali 0,5. Lalu untuk baik, di sini yang baik, nah ini dikali 0,5. Lalu hasilnya jempol, di sini 0,7. Jadi di sini untuk probabilitas PAC-nya gas lamar 0,9 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,7 menjadi 0,1575. Lalu sama untuk dipikir dulu. Nomor 1 ya. Jadi interpol itu 0,1. Lalu tajir 0,2, baik 0,2, lalu jempol 0,3. Maka 0,1 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,3 maka akan jadi 0,12. Gitu. Lalu lanjut nomor 2 yaitu yang B aja semua. B aja C, B aja C, B aja C, B aja C untuk kecerdasan harta perilaku dan kesetiaan untuk gas lamar ya. B aja C itu 0,1, B aja C itu 0,4, B aja C, salah. B aja C itu 1, 2, 3, 4. Nah, 0,1 dikali 0,4 dikali 0,3 dikali 0,3 menjadi 0,36 untuk gas lamar. Lalu untuk yang menjadi dulu, B aja C 1, 0,3, 0,4 dan 0,7. Di sini 0,9 dikali 0,3 dikali 0,4 dikali 0,7 menjadi 0,0756. Itu yang untuk nomor 2, probabilitas PAC-nya. PAC-nya ya. Nah, jadi yang nomor 3 di sini ada B aja C untuk kecerdasan, hartanya agak tajir, perilaku toksik, dan kesetiaannya B aja C. Sini pertama B aja C. Untuk harta terdapat 0,1, agak tajir 0,1, toksik 0,2, B aja C 0,3. Maka jika dikalikan semua akan menjadi 0,6. BAC-nya. Lalu untuk yang dikit dulu, B aja C, lalu agak tajir, lalu toksik 0,4, dan B aja C 0,7. Ini 0,9, 0,5, 0,4, 0,7. Jika dikalikan semua akan menjadi 0,1260. Untuk PAC-nya. Lalu setelah itu probabilitas posteriornya. Setelah itu untuk mencari keputusan dari naive Bayes-nya, gunakan naive Bayes, kita probabilitas posterior dikali dengan probabilitas prior. Di sini untuk gas lamar dan gas lamar ya di sini ya. Gas lamar pertama itu probabilitas posteriornya 0,1575 dikali dengan probabilitas priornya PC-nya yaitu 0,5. Jadi 0,1575 dikali 0,5 akan menjadi 0,788. Lalu untuk dipikir dulu probabilitas priornya 0,12 dikali dengan probabilitas prior dipikir dulu 0,5 akan menjadi 0,6. Nah, di sini kan kita sudah melihat ya hasilnya, maka di sini untuk yang nomor 1 maka keputusannya akan jadi gas lamar. Nah, untuk nomor 2 di sini sudah ada gas lamar. Untuk gas lamar yang nomor 2 itu kan probabilitas posteriornya 0,0036 dikali dengan 0,5 akan menjadi 0,018. Lalu untuk dipikir dulu probabilitas posteriornya itu 0,756 dikali dengan 0,5 akan menjadi 0,378. Nah, di sini keputusan dari nomor 2 kan ini kan gas lamar lebih kecil daripada dipikir dulu, maka keputusannya akan jadi dipikir dulu. Itu. Lalu untuk nomor 3 ada B aja C, agak tajir toksik B aja C. Nah, di sini untuk gas lamarnya probabilitas posteriornya terdapat 0,6, 0,0006. Lalu untuk probabilitas priornya 0,5 dikalikan maka akan menjadi 0,0003. Lalu untuk probabilitas posterior nomor 3
itu ada 0,1260 dikali dengan 0,5 probabilitas priornya, maka yang untuk nomor 3 dipikir dulu itu naive Bayes-nya akan menjadi 0,630. Nah, di sini kan sudah terlihat hasilnya, yaitu dipikir dulu lebih besar dari gas lamar. Maka keputusan dari nomor 3 yaitu dipikir dulu. Seperti itu. Nah, itu yang pekerjaan dari perhitungan manual. Saya akan akhiri, jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.